iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan, "Falalla Muhammad ma khalaqtu Adama walal janna walan nar." Sungguh kalau bukan karena Nabi Muhammad, aku tidak akan ciptakan Adam, aku tidak akan ciptakan surga, aku tidak akan ciptakan neraka. Seluruh apa-apa yang diciptakan di jagat raya ini adalah karena nur baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jelas? Ini kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita meremehkan kepada Nabi Muhammad. Gini apa betul? Dan siapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tadi Rasulullah telah saya sampaikan, mengatakan ana awalun nasi fil khalqi wa akhiruhum bil ba'as. Adalah manusia yang paling pertama diciptakan oleh Allah dan adalah manusia yang paling terakhir dibangkitkan oleh Allah. Yaumil ba'ats. Yaumil ba'ats itu apa? Tatkala manusia digiring dari kuburan, bangun, itu yang dinamakan yaumil ba'ats. Jadi pada saat di mahsyar, semua manusia akan dijemur di bawah terik matahari lamanya 50.000 tahun. Matahari akan ditempelkan di atas kepala manusia. Di situ kita akan menjerit kepada Adam, "Ya Adam, aku adalah keturunanmu, aku adalah cucumu, tolongilah aku." Apa kata Adam? "Bagaimana aku bisa menolong kalian, sedang aku menolong dirinya sendiri nggak bisa." Seluruh nabi tidak ada yang bisa menolong kita. 124.000 nabi, nggak ada satupun nabi yang bisa menolong kita, terkecuali kita menunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu mengatakan, "Yagunu mimbaru Ibrahim an yaminil aras wa mimbari an yasaril aras." Ketahuilah, kata Nabi, besok pada hari kiamat ada dua mimbar atau dua kursi. Kita gampangnya ngomong, ada dua kursi. Kursinya Nabi Ibrahim sebelah kanan dan kursiku, kata Nabi, sebelah kiri. Nabi Muhammad pantasnya sebelah kanan atau sebelah kiri? Tetapi Nabi memilih sebelah kiri. Bahkan yang dimasukkan surga pada saat itu adalah putrinya, As-Sayyidah Fatimah Zahra bintan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang pertama kali masuk surga adalah Fatimah, putri Nabi. Bukan Nabi Muhammad, tapi putrinya yang diperintahkan oleh Nabi untuk memasuki surga. Siapa yang di belakangnya? Nabi nggak mengatakan itu para ulama, bukan mengatakan para kiai atau para asadid, tapi Nabi mengatakan di belakang Fatimah adalah para pencintanya. Ini menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jelas? Ya, ini Fatimah adalah seorang perempuan yang paling termulia. Beliau punya nama 5 yang sangat agung. Fatimah, Az-Zahra, Al-Batul, Toharoh, Mutoharoh. Apa Al-Batul? Perempuan yang suci, tidak pernah haid, tidak pernah nifas. Fatimah masa hidupnya 28 tahun, tidak pernah haid, tidak pernah nifas. Sebelum maghrib punya anak Sayyidina Husain, maghribnya sudah sholat Allahu Akbar karena tidak ada nifas. Ini kesucian daripada Fatimah Zahra bintan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Fatimah orang yang sangat mulia, demikian diceritakan sangat mulia. Itu pada saat menikah semua para sahabat mencucurkan air mata, tidak kuat menahan air mata karena melihat putrinya Nabi, putrinya orang yang paling mulia jadi pengantin. Pada saat itu rok pengantinannya tambalannya 12 tambalan karena tidak ada lagi rok yang dipakainya. Setelah menikah dengan Sayyidina Ali, tidak lama kemudian tangannya ngapal buat nutuh gandum, pundaknya ngapal buat mikul air. Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami membutuhkan pembantu untuk meringankan beban Fatimah." Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Anakku tidak boleh pakai pembantu. Fatimah, teruskan tanganmu rusak buat suamimu, teruskan pundakmu rusak buat suamimu. Setelah kamu capek, kalau mau tidur, maka Rasulullah mengajarkan, bacalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, diteruskan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir." 3 kali. Ini lebih baik daripada pembantu. Dan kamu bangun tidur, insya Allah semua dosanya dihanguskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan seluruh hajatnya dikabul. Maka kita semua akan membaca doa itu yang dipanggil setiap ba'da sholat nggih. Insyaallah saniki diwaos malih aja teng sholat mawon, tapi nggih sewaktu-waktu mau tidur atau sewaktu-waktu duduk bisa dibaca. Itu akan menghancurkan dosa dan akan menimbulkan dikabul seluruh hajatnya fid dini wa dunya wal akhirah. Jelas? Jelas?
Ini menyontohkan kepada kita semua, para orang tua. Rasulullah anaknya pakai pembantu nggak boleh. Maka kita sebagai orang tua punya anak perempuan, nikah, taat kepada suaminya, maka orang tuanya masuk surga tanpa dihisab. Amin, amin. Tapi kita punya anak perempuan, nikah, durhaka sama suaminya, maka orang tuanya yang disangsikan masuk surga walaupun orang itu orang alim. Jelas napa mboten? Ini ajaran yang mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah masuk surga bersama rombongan pencintanya. Nabi Muhammad duduk di sebelah kiri. Seorang sahabat bertanya dan protes, "Ya Rasulullah, anta afdalu min Ibrahim wal yaminu afdalu minal yasar." Ya Rasulullah, engkau lebih mulia daripada Nabi Ibrahim dan sebelah kanan lebih mulia daripada sebelah kiri. Kenapa engkau duduk di sebelah kiri ya Rasulullah? At-tariqu ilal jannah an yaminil aras wa at-tariqu ilan nar an yasari. Jalan yang mau ke surga lewatnya sebelah kanan dan jalan yang mau ke neraka lewatnya sebelah kiri. Maka biarkan aku duduk di pinggir neraka jahanam. Nabi orang yang mulia, orang yang diagungkan oleh Allah, rela duduk di pinggir neraka jahanam. Neraka jahanam berkedalaman 70 tahun. Kalau ada orang kepleset di Siratul Mustaqim, tidak langsung kedebur masuk. Pleset itu akan makan waktu 70 tahun lamanya baru sampai di dasar neraka jahanam. Nabi duduk di tengah-tengah neraka jahanam di situ. Apa tujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau Rasulullah mengatakan, agar aku tahu, agar aku bisa melihat, kalau nanti ada umatku yang di dunia cinta kepadaku, senang membaca sholawat kepadaku, senang memperingati kelahiranku, kemudian mereka akan masuk jahanam, dan aku tahu sungguh aku akan turun dari mimbarku, aku akan turun dari kursiku, dan aku akan bersujud kepada Allah, akan meminta kepada Allah, akan menjerit kepada Allah, ya Allah, mereka itu adalah umatku yang di dunia cinta kepadaku, ya Allah, mereka itu adalah umatku yang di dunia mau memperingati maulidku, ya Allah, entaslah mereka, pindahkan mereka dari neraka ke surga, ya Allah, sampai neraka jahanam yang panasnya demikian panasnya, dahsyatnya, Rasulullah SAW turun ke neraka jahanam menggandeng para umat-umatnya dipindah ke surga. Ini perjuangan Nabi Muhammad SAW, cintanya kepada umat bukan hanya di dunia saja, sampai di hari kiamat, yaumil mahsyar, beliau Nabi Muhammad SAW masih ingat dengan umatnya, memperjuangkan umatnya. Sekarang bagaimana kita semua cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Ini yang patut kita pikirkan. Siapa Nabi Muhammad SAW? Di saat kelahirannya di bumi ini, semuanya merindukan keberkahan daripada sang Rasul Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam menggendong bayinya yang mulia Nabi Muhammad SAW, dipamerkan kepada seluruh penjuru pelosok jagat raya ini. Kemudian bumi mengetahui dan bumi menjerit, karena bumi takut tidak mendapatkan berkah daripada Nabi Muhammad SAW. Bumi mengatakan, ya Jibril, Muhammadun li anni watunuhu maskanu. Wahai Jibril, ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad adalah milikku, itu mau dibawa kemana? Li anni watunuhu maskanu, sebab aku tempat lahirnya Nabi dan tempat kehidupannya Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian buruk pun mengatakan, ya Jibril, Muhammadun li anni markabuhu, Nabi Muhammad adalah milikku sebab aku adalah kendaraan yang bakal dinaiki oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Aras pun berkata, takut tidak mendapatkan berkah, ya Jibril, itu bayi mau dibawa kemana? Bayi yang mulia mau dilaporkan kemana? Muhammadun lili anni maqmuhul mahmuda, Nabi Muhammad adalah milikku sebab aku adalah tempatnya yang paling termulia. Ini semuanya berebut ingin dekat dengan Nabi, ingin mendapatkan syafaat Nabi, ingin mendapatkan berkah daripada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas Pak? Jelas. Ternyata yang berebut tentang Nabi Muhammad bukan hanya makhluk yang diciptakan oleh Allah, sampai Allah sendiri sang pencipta mengatakan, ya Jibril, Muhammadun li, wahai Jibril, ketahuilah, kata Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah milikku.
Kemudian Allah mengatakan li'anni habibuhu, sebab aku adalah kekasih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah Allah mengatakan kalimat seindah ini kepada nabi lainnya. 124.000 nabi yang telah diciptakan enggak pernah mendapatkan kalimat yang indah seperti ini. Allah sampai mengatakan sebab aku adalah kekasih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mestinya nggak pantas Allah mengatakan demikian. Mestinya Allah mengatakan li'annahu habibi, karena dia adalah kekasihku. Tapi Allah mengatakan sebab aku adalah kekasihnya, wa huwa habibi, dan dia pun adalah kekasihku. Ini kemuliaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas Pak? Jelas Bu? Maka pada malam hari ini kita sungguh mulia, dan sholawatnya kepada sang Rasul, baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita, jangan sampai tidak, sebab sholawat itu adalah penghapus dosa dan pembikin kesusahan jadi kesenangan. Allahumma. Dan di mana kita disebutkan nama Nabi, kita jawab dengan salam yang baik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab paling bahaya kita orang Islam mendengar nama Nabi disebut, kita tidak menjawab, lalu kita meninggal dunia langsung dikirim ke jahanam. Naudzubillah min dzalik. Bu, Pak, kula angsal cerita sekedik ya. Wonten tiyang haji sing awit mangkat sampai balik laka sing diwaos, terkecuali sholawat marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing makmum pada keder, kiai dan maning-maning sholawat, maning-maning sholawat. Tunggu manasik hajine pundi? Kiai ini sanjang. Fulan bin Fulan, tahun wingi kulo haji kali rama kulo bapak kulo. Jebule teng tengah-tengah jalan bapakne kulo sakit. Setelah sakit meninggal dunia. Setelah meninggal dunia kulo kaget, kulo terkejut, kulo bingung, karena bapakne kulo sing asale gagah barang meninggal dunia wajahnya berubah jadi wajah binatang. Wajahnya jadi wajah binatang. Akhir karena bingung ditutup ngangge sorban. Setelah ditutup ngangge sorban, tiang niku nonggoni jenazah bapane, jebule keturun. Setelah keturun ngimpi kerawuan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi bertanya, "Hei Fulan bin Fulan, apakah bapakmu meninggal dunia?" "Betul ya Rasulullah." "Apa yang terjadi?" "Ini ya Rasulullah, kenapa bapakku yang asalnya tampan, yang asalnya gagah, setelah meninggal wajahnya menjadi wajah binatang?" "Ya, karena bapakmu itu melakukan dosa yang amat besar." "Inggih menika bapakne sampeyan niku rentenir atau tukang renten." Jelas? Jelas? Renten paham napa mboten? Napa? Duit nganak, orang mesti sampean panyilit duit kali RT ne, Pak RT nyilit duite niki tak selihi, tapi serbetaken kaca niku sampun renten. Nggih. Wong wadon umpamane tuku apa sing dipincuk gemblong apa-apa nggih. Apa? Nggih, tuku gemblong wis dipincuk esi nyerowok niki imbuhe, niku renten termasuk. Biar sedikit. Dosanya renten ada 73 macam dosa. Ar-riba talatsa wa sab'ina baban aisaruha mislu an yankihu rajulu ummu. Renten itu dosanya ada 73 macam dosa. Yang paling ringan di antara 73 adalah seperti anak laki-laki berzina dengan ibunya sendiri. Sing paling ringan, Pak. Kayak anak lanang zina karo ibune dewek. Kira-kira pantas mlebu swarga napa mboten? Mlebu swarga napa mboten? Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu datang, "Wahai Fulan bin Fulan, aku datang ke sini," kata Nabi, "akan memberi pertolongan kepada ayahmu, akan memberi syafaat kepada bapakmu. Aku akan mintakan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosanya." "Kenapa ya Rasulullah? Kan bapakku tukang renten, bapakku punya dosa besar, kenapa engkau memberi syafaat?" "Ya," kata Rasul, "sebab bapakmu setiap mau tidur tidak pernah lupa dia membaca sholawat 100 kali kepadaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkahnya sholawat yang dibaca oleh si tukang renten itu tiap malam 100 kali, maka dia berhak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Badhe gebur neraka boten sios karena berkahnya sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Berarti sholawat penting napa mboten penting? Sholawat sae napa mboten sae? Kira-kira ngersolawat dibandingkan kali dunia saisine saya bundi, Pak? Gue ngomongnya temenan, anjuk ati apa nang lambe mawon. Allahumma
umpamane Habibie pan ngelamar anaknya sampean tapi orang duwe duit pan solawatan mawon angsal napa mboten? Angsal napa mboten? Semeneh angsal sing ora duwe anak ya bener. Pokoke selawat singkatan nggih. Lah kira-kira sampean kabeh wong mriki anger selawat sadinten niku ping 100 wonten apa mboten? Ndelokna potongane yang potongan rai bantal kabeh. Nggih. Nggih. Nggih Pak nggih. Jujur, mungkin apa mboten? Wis kaya gebet terang-terangan bae wis mulo paham sampeyan kaya kula pada bae. Baca selawatnya males gitu apa mboten? Apa maning baca 1 sampeyan nyungsep nang bantal sampeyan. Nggih. Wis kaya kula niku melas maring sampeyan kabeh. Sampai-sampai kula nang umpam bukane kitab ya Allah. Kula ditemukaken selawat sapu jagat ya kena Gusti Allah. Mau sesat suwil tapi ganjarane sing katau mau 100 kaya ngangelan temen ya Allah. Nggih napa mboten? Alhamdulillah wa bi nikmatillah. Kula mau buka-buka kitab ketemu wonten setunggal selawate Al Imam Al Aribillah Abdul Hasan Asyadili. Sekali membaca selawat itu pahalanya, berkahnya seperti membaca selawat 1000 kali, 100.000 kali. Allahumma 100.000 kali. Miki sing ping 100 bae jaminane swarga. Nggih napa mboten? Apa maning ping 100.000 selawat. Nggih napa mboten? Engko sampean panyatet ya kena, panjaluk dicatetna ya kena. Nggih napa mboten? Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wasiri sari fi jamal asma'i wa sifat wa ala alihi washabihi ajmain. Hanya seperti itu, sekali membaca seperti 100.000 selawat. Allahumma wis ana sing nulis mangkene iki wis dasar Pak Ayah sampeyan memang wis iki wis engko tak cukutaken dan ning mboten salah di saya punya mobil insyaallah ada fotokopi itu apa selawat itu saya bagikan. Coba ceritanya nanti ya. Nanti sudah akhir, nanti saya sekarang teruskan. Ini sudah capek apa belum? Sampai orang kesel-kesel dengan mangannya apa sih Pak? Ya Allah, us bengi orang kesel-kesel. Tapi bawa kasih ngapik ya. Kayak ini mulutan saya pengen selamat, jalankan 3 akhlak yang telah diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Apa syaratnya surga? Yang pertama antaqfuwa aman dolamak, yang kedua wa tu'tiya man haramak, yang ketiga wa tasilla man qata'ak. Kepengin surga, mau memaafkan kepada orang yang membuat sakit kepada kita. Apa ta penteng? Gelem main pangapura maring tiang sing gawe sakit maring atine sampean, gelem main pangapura maring musuhe sampean. Dongane keprimun tiang ahli surga? Ya Allah, itu orang yang rumahnya di pojok adalah tukang menyakiti aku ya Allah, tapi biarkan tidak apa-apa ya Allah, aku maafkan. Berikanlah kepada dia panjang umur ya Allah, kasihan walaupun dia menyakiti aku nggak apa-apa ya Allah. Berikanlah dia jadi orang sukses, jadi orang yang kaya raya, yang berkah hidupnya ya Allah. Kowe wong ahli swarga gelem ndongakna musuhe kaya niku. Sampeyan tahu donga maring musuhe kaya niku? Primen sampeyan dongane? Astagfirullahaladzim. Ngomong orang mati biuntung jare. Pak, sampeyan sing pinter. Malaikat Jibril telah diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya kata Nabi, kalau ada orang berdoa untuk musuhnya, untuk orang-orang, maka malaikat Jibril turun dan minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada orang ini seperti yang ia mintakan untuk saudaranya. Nah, dongane malaikat Jibril landep napa mboten? Landep. Sampeyan dongakna sedulure durung tentu diterima, tapi malaikat Jibril dongakna sampeyan mesti diterima. Lah ini keuntungannya kita mendoakan kepada musuh atau orang-orang yang menyakiti kita. Allahumma amin. Yang kedua, syaratnya surga. Ibu-ibu kepengen surga napa mboten? Pengen apa mboten?